teman-teman semuanya, balik lagi kita ngebahas seputar investasi. Di video kali ini kita merupakan kelanjutan dari pembahasan video kita sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton dulu. Jadi ngebahas apa tuh di video sebelumnya? Nah, benar sekali. Di video sebelumnya kita ngebahas seputar 5 saham dengan market cap terbesar di Bursa Amerika. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas 5 saham juga dengan market cap terbesar di Bursa Indonesia. Ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan mencoba membandingkannya ke 5 perusahaan tersebut dan ke 5 perusahaan di sini dengan segi performanya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke video. Nah, teman-teman, ini jadi data ini saya ambil di websitenya idx.co.id ya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, teman-teman masih ingat nggak 5 saham dengan market cap terbesar di Amerika itu apa aja? Ayo, yang bisa angkat tangan ya. Ya, benar. Yang pertama itu Apple, oke. Yang kedua itu Microsoft, yang ketiga itu Google, yang keempat Amazon, dan yang kelima adalah Tesla. Sedangkan di Indonesia, yang pertama itu BBCA, Bank BCA. Yang kedua BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Ketiga Telkom, Telkom Indonesia. Keempat Bank Mandiri, BMRI. Dan kelima ASI, Astra Internasional. Nah, persamaannya teman-teman ya, di kelima perusahaan atau di kelima saham dengan market cap terbesar baik di Amerika maupun di Indonesia, yaitu adalah benar. Umumnya kita sudah kenal dengan produk-produk mereka atau jasa-jasa mereka, familiar ya teman-teman ya, atau ada berada di sekeliling kita. Contohnya Bank BCA ya teman-teman ya, Bank BRI, Telkom Indonesia, siapa yang nggak kenal ya, Bank Mandiri dan Astra yang bergerak di bidang apa teman-teman? Benar sekali, otomotif ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman persamanya dulu ya. Persamanya merupakan saham-saham yang umumnya market cap terbesar itu produk-produknya atau jasa-jasanya, barang-barangnya itu familiar, sering kita gunakan, sering kita lihat, seperti itu ya teman-teman ya. Nih, catat dulu persamaannya. Nah, kemudian di bawah kita loncat ke agak sedikit perbedaannya. Teman-teman ada perhatikan nggak teman-teman? Di bursa saham Amerika ya teman-teman ya, yang seperti tadi kita barusan sebutkan, atau belum itu teman-teman boleh nonton videonya dulu yang sebelumnya itu. Kelima saham dengan market cap terbesar di bursa Amerika umumnya dipegang oleh sektor teknologi, teman-teman. Setuju nggak? Setuju ya, teman-teman ya. Kalau di bursa Indonesia dipegang oleh apa? Sektor apa? Benar sekali, sektor perbankan. Di sini ada sedikit perbedaan ya teman-teman ya, tapi bukannya perbedaan yang tidak dapat menyatukan kita. Cielah. Oke, kita lanjut lagi dengan performanya. Di video sebelumnya saya juga kita menganalisa bareng, kita melihat bareng performa dari kelima perusahaan yang menduduki peringkat tertinggi 1, 2, 3, 4, 5 berdasarkan kapitalisasi pasar. Setidaknya performanya 5 tahun itu seperti apa. Oke, kita langsung saja masuk ke Bank BCA sebagai peringkat nomor pertama. Nah, di Bank BCA ini ya teman-teman ya, jangan kaget dulu, ini adalah satu harinya teman-teman. Kebetulan dia lagi minus 50 poin atau 0,65%. Kita klik saja di 5 tahun terakhirnya teman-teman. Nah, investasi di saham BBCA 5 tahun ini mendapat growth atau perkembangan sebesar 150% ya. Dari grafiknya kita lihat sangat cakep teman-teman. Walaupun di 2020 di kuartal 1 atau di semester 1 juga bisa disebut, itu kita terkena yang namanya pandemi corona sehingga semua jatuh cukup dalam ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, di awal ini tahun berapa sebelum tahun 2018 ini ya, sampai ke tahun 2020 tuh BBCA naik terus. Saya yakin dan percaya apabila tidak ada 2020 ataupun tidak ada yang namanya corona ini, perkembangan Bank BCA bisa lebih baik daripada ini. Ini terbukti teman-teman lihat di sini ya. Ada nampak nggak di sini ya? Ini di kisaran 6810 dan sekarang sudah di 7600. Artinya dia sudah membuat harga tertinggi terbaru. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di posisi kedua terdapat saham BBRI dengan posisinya sekarang, jangan kaget lagi, kita belum pijit 5 tahun ya teman-teman ya. Nah, untuk di 5 tahunnya ini adalah plus 90% ya teman-teman ya, 5 tahun terakhir ini untuk Bank BBRI ya teman-teman ya. Dan kemudian kita lanjut di posisi ketiga, yaitu adalah Telkom, di mana 5 tahun terakhirnya adalah plus 5% ya teman-teman ya. Kita lanjut di posisi keempat, yaitu saham Bank Mandiri dengan return 5 tahunnya adalah 27% ya teman-teman ya. Dan di posisi kelima untuk Astra Internasional ASI itu adalah 5 tahunnya. Wah,
minus 28,75%, teman-teman. Ya, ini sedikit agak kita bikin deg-degan, dimana kalau kita investasi secara 5 tahun berturut-turut di saham Astra Internasional, ya kita mengalami yang namanya kerugian. Tapi investasi saham itu jangka panjang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sedikit kita flashback ya teman-teman ya, mengenai perkembangan dari masing-masing saham di antara Bursa Indonesia dan Bursa Amerika. Nah, dapat kita simpulkan, nah ini kita sedikit beri contohnya untuk yang saham-saham 5 market cap terbesar di Amerika ya, ini silakan ya, ini benar ada Apple, Microsoft, Google, Amazon, dan Tesla selama performa 5 tahun terakhir. Di sini kita sama-sama menyimpulkan perbandingan dengan performanya. Dapat kita lihat memang pada dasarnya untuk di Bursa Amerika mencatatkan growth yang lebih baik, yaitu berkisar 200%-an hingga 400%-an. Menurut saya itu yang angka normal 5 tahunnya. Karena si Tesla itu entah kenapa bisa to the moon sendiri di angka 2100%. Sedangkan untuk di Bursa Indonesia, teman-teman ya, di sini kita agak sedikit mengalami kerugian, yaitu di bagian ASII, yaitu minus 20%, dan posisi tertinggi berada di BBCA yang di kisarannya 150%. Nah, ini menjadikan patokan dan perbandingan kepada kita, kira-kira kita mau investasi di mana. Nah, tapi menurut saya pribadi, alangkah baiknya kita melakukan diversifikasi ya teman-teman ya. Jadi sebagiannya ada di Bursa Amerika, sebagiannya ada di Bursa Indonesia, itu juga tidak kenapa ya teman-teman ya. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu video ini, kita sudah mencoba membandingkan antara perbandingan 5 saham dengan market cap terbesar di Bursa Amerika dan 5 saham dengan market cap terbesar di Bursa Indonesia. Nah, sebagai kesimpulannya, mari kita simpulkan bareng ya teman-teman ya. Kelima perusahaan yang menduduki posisi teratas umumnya apa teman-teman? Produk, jasa, ataupun apapun itu sudah familiar atau berada di sekeliling kita ya teman-teman ya. Yang kedua ya teman-teman ya, kalau untuk di Bursa Amerika pemimpin-pemimpinnya itu kebanyakan di sektor teknologi, dan kalau di Indonesia itu pemimpin-pemimpinnya kebanyakan dari sektor perbankan ya teman-teman ya. Untuk poin yang ketiga mengenai growth, kita menarik kesimpulan ya, di Bursa Amerika pertumbuhan dengan kapitalisasi 5 perusahaan tertingginya itu mencapai kisaran 200 sampai 400% ya, dan ada si Tesla yang meningkat sehingga 2100%. Dan sedangkan untuk di Indonesia itu beragam ya teman-teman ya, dengan minus 28%-an di Astra Internasional ASI, dan di posisi tertinggi puncaknya dan nomor 1 sesuai market cap itu di BBCA dengan pertumbuhan 150% ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi nggak usah bingung, nggak usah takut, dan nggak usah cemas ya teman-teman. Yang namanya investasi, apabila kita memilih perusahaannya dengan baik, kita melihat kinerjanya dan mengawasinya dengan baik dan benar, niscaya dan saya yakin investasi kita akan cuan. Nah, bagi teman-teman yang ingin join untuk investasi di Bursa Amerika setelah mungkin melihat perkembangannya, teman-teman kepingin diversifikasi yang dari awalnya mungkin 100% di Bursa Indonesia, teman-teman sekarang memisahkannya 50% di Bursa Indonesia, 50% di Bursa Amerika ya. Seperti yang saya lakukan, saya melakukan diversifikasi. Nah, teman-teman boleh download aplikasi GoTrade yang ada di kolom deskripsi di bawah ini teman-teman. Ataupun yang sudah download, silahkan masukin invite token yang ada di atas ini 694989 agar teman-teman dapat bonus $2. Kenapa saya merekomendasikan GoTrade? Karena pertama, aplikasi ini kita beli saham di Bursa Amerika cukup $1 saja, dan minimum deposit yang hanya $10 saja, tapi memang kita mendapatkan fee untuk withdraw yang menurut saya sangat kecil, yaitu hanya $2 saja. Oke teman-teman, jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ataupun request apapun itu juga, silakan drop saja komen di bawah ini ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang ingin santai-santai ngobrol juga, saya sudah sediain di grup di sini masih sepi, silakan join saja. Dan tidak lupa saya mengingatkan, nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajang. Dadah.